Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ladana Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Wa naqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimina wal muslimat nakhussu khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid wa nakhussu khususan ila arwah ulama'ina masyayikhina wa ruh mu'allif hadzal kitab asallahu subhanahu wa ta'ala yanfa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. La hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, yang saya muliakan para guru asatidzah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' Ad-Diya Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 21 Februari 2023 Allah Subhanahu wa ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melanjutkan pengajian tafsir Qabasun min Nuril Quranil Karim lil Imam Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni, setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini sambil menunggu terbitnya matahari Allah Ta'ala catat sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan lanjut Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, firman-firman yang nanti akan kita kaji, bahas tafsirnya, diberikan judul oleh Tuan Musannif. Yang pertama adalah Al-Qur'anu afdalul kutubis samawiyati. Al-Qur'anu afdalul kutubis samawiyah. Al-Quran, ya, kitab suci Al-Quran, kitab yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk kita ini semua adalah kitab-kitab suci Allah yang paling mulia, yang paling afdal, ya, yang paling utama. Kutub samawiyah, buku-buku, kitab-kitab yang datang dari atas, dari langit. Karena kutub samawiyah ini enggak semuanya kitab-kitab suci agama dikatakan samawi. Yang kitab yang asalnya dari langit yaitu Taurat, kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian Quran. Kenapa dikatakan samawi, kitab langit? Karena turunnya dari Allah di atas. Nah, Quran adalah yang paling afdal dari kitab-kitab langit lainnya, Taurat, Zabur, Injil, Quran. Quran yang paling afdal. Wa ba'dal hadisi anit Taurati wal Injil, setelah berbicara, maksudnya setelah ayat Quran yang ada di Al-Ma'idah ini berbicara tentang Taurat, tentang Injil. Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Maka tibalah giliran ayat berbicara tentang Al-Quran.
yaitu yang akan kita baca ayatnya ini. Kenapa dikatakan Quran itu afdhalul kutub? Karena Quran adalah al-fariqi bainal huda wa dhalal. Quran dijuluki Al-Furqan, pembeda, ya, pembeda antara yang huda, huda wa dhalal, antara petunjuk dan kesesetan. Jadi kalau Quran nggak kasih tahu, maka kita nggak akan bisa bedain mana yang benar, mana yang nggak benar, mana yang petunjuk, mana yang jalan kesesetan. Nah, dari Al-Quran itulah dapat kita tahu. Nah, itulah Al-Furqan, Al-Fariq. Faqala ta'ala, Allah berfirman, musyiran ila hadzal kitabil mu'jizi. Allah berfirman, hal keadaannya mengasih tahu atau mengisyaratkan kepada kitab, yaitu Quran. Kitab ini yang mukjiz. Quran yang mukjiz ini, mukjizat yang hebat. Allah berfirman mengasih tahu, menerangin tentang Al-Quran ini, yaitu Quran yang dikatakan kitab mukjiz, kitab buku yang hebat, mukjizat itu luar biasa. Karena Quran ini adalah mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan satu-satunya mukjizat yang bisa dilihat, ya, generasi sepanjang masa. Nah, kalau mukjizat materi, kalau ini bukan materi, mukjizat materi lain, kita hanya tinggal mendengar. Namun kita nggak bisa melihat. Namun Al-Quran sepanjang masa masih bisa disaksikan. Kenapa dikatakan Quran itu luar biasa? Atau kitab mukjiz? Atau tadi dikatakan Quran itu adalah buku yang paling afdal. Kenapa? Allazi hawa. Karena Quran ini meliputi, mengandung khulasata ma sabaqahu minal kutubis samawiyah. Quran yang ada di hadapan kita ini meliputi kesimpulan, khulasah, kesimpulan firman-firman Allah, ya, ajaran-ajaran Allah, aturan-aturan Allah yang terdapat di dalam buku-buku, kitab-kitab suci sebelumnya, ya, yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil. Itu khulasahnya. Apa khulasah? Kesimpulannya, intinya itu ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ngamalin Quran, berarti ngamalin semua isi kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Kenapa kok Allah Ta'ala simpulin? Karena kitab suci sebelum Quran itu sudah tidak ada lagi di dunia. Adapun yang kita kenal itu, yang kita kenal namanya itu, ya, itu bukanlah kitab yang asli. Itu kitab-kitab buatan manusia, tidak dikatakan kitab suci menurut kita, ya. Karena udah tidak lagi asli, ya. Yang aslinya udah hilang. Itu buatan manusia. Hanya satu-satunya buku kitab suci yang masih utuh, masih asli adalah Al-Quranul Karim, ya. Nah, mana itu ayatnya yang menunjukkan bahwa Quran adalah afdhalul kitab samawiyah? Quran mengandung kesimpulan dari semua inti daripada kitab-kitab suci lainnya, yaitu firman Allah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Allah berfirman, kami turunkan kepada engkau itu Nabi Muhammad SAW, al-kitaba akan Quran, kitab maksudnya Quran, bil haq, dengan hak, dengan sungguh, dengan benar, bukan main-main.
musaddiqan. Nah, ini yang tadi dikatakan meliputi, mengandung, karena Quran yang aku turunkan kepadamu dengan hak itu membenarkan, musaddiqan membenarkan lima baina yadaihi, lima baina yadaihi, artinya lima baina yadaihi, kitab-kitab terdahulu. Wa muhaiminan alaih, muhaiman mengandung, membenarkan dan mengandung ya, inti atau kesimpulan daripada kitab-kitab sebelumnya. Nah, itulah firman Allah. Oleh karena itu, fahkum bainahum bima anzalallah. Fahkum. Ya, maka apa itu fahkum bainahum? Maka ya, apa fahkum? Putuskanlah gitu. Fahkum itu hukumlah, putuskanlah hukum perselisihan ya, yang terjadi ya, antara ya, manusia itu ya, ngambil hukumnya dari mana nih? Bima anzalallah, ngambil hukumnya dari Al-Quran ya. Jangan ngambil hukum dari lainnya Al-Quran, apalagi itu buatan manusia gitu. Ngambil hukum dari kitab suci sebelumnya pun nggak boleh, apalagi ngambil hukum sumbernya itu dari buatan manusia. Nah, kalau begitu berarti Quran itu adalah sumber hukum ya, sumber hukum Islam. Nah, jadi kalau kamu sebagai penguasa, kan ini ngomong kepada Nabi yang saat itu jadi Nabi, Rasul dan sekaligus jadi kepala negara ya. Fahkum artinya apa? Ya, apa? Dirikanlah hukum ya, tegakkanlah hukum ya, berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu mengikuti hukum, mengikuti keinginan mereka ya. Keinginan mereka berarti hukum keinginan mereka yang mesen itu kan, mereka itu mesen ya. Jadi gara-gara dikasih duit ya, akhirnya apa? Nah, jadi hukumnya tidak berdasarkan bersumber dari Quran, tapi ya mengikuti keinginan yang mesen gitu ya. Wala tatabi ahwahum, jangan kamu mengikuti keinginan mereka. Siapa kalau Quran ngomong sama Nabi keinginan mereka? Mereka itu siapa? Kira lain Yahudi Nasrani yang ada pada waktu zaman Nabi ya. Amma ja'aka minal haq ya, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, keinginan mereka, sehingga kamu ya menghukumi ya orang yang berselisih atau menghukumi orang yang terpidana ya, menyimpang dari apa yang Allah turunin daripada Quran yang hak itu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, setiap ya, likullin ja'alna, tiap-tiap umat kata Allah aku jadikan syir'atan wa minhaja, ada aturannya, ada syariatnya. Nah, kalau waktu zaman Nabi Musa aturannya syariatnya ngikutin Taurat ya, kemudian waktu zaman Nabi Isa ngikutin Injil. Adapun Zabur itu bukan buku hukum, dia itu hanya apa itu zikir-zikir itu. Zabur itu Nabi Daud alaihissalam. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah, kalau Allah menghendaki bisa saja Allah jadikan kamu itu satu umat ya. Walakin liyabluwakum fima atakum, namun Allah ingin menguji kamu, mencoba kamu ya, fima atakum, pada apa yang datang padamu ya. Artinya apa yang datang itu ajaran Taurat, kemudian Injil, ajaran Quran. Fastabiqul khairat, nah, istabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum, hanya kepada Allah lah tempat kembalinya kamu semua ya, hanya kepada Allah lah
tempat kembalinya kamu semua. Jadi kamu itu semua manusia kembali sama Allah. Cuman kembali sama Allah, walaupun semua kita kembali sama Allah, kan kalau kita kembali, kita pulang, itu diterima. Diterima kepada siapa? Diterima oleh Allah. Orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, berarti kembali saat meninggal dunia. Kita semua akan kembali kepada Allah Sang Pencipta saat kita sampai ajal. Semua. Ya. Namun walaupun semua, Allah Ta'ala saat menerima tuh, saat Allah menerima kepulangan kita, ada dua gitu. Memang semuanya akan kembali sama Allah, tetapi saat menerima kepulangan kita, nah, ada dua hal. Ada yang Allah sambut ya, kepulangannya dengan senang, ada yang Allah sambut kepulangannya dengan marah. Emang semuanya juga apa? Semuanya juga kembali sama Allah ya. Cuman ada yang kembalinya Allah senang, ada yang kembalinya saat kembali Allah apa ini? Jadi kalau ada orang tua dapat berita dari masyarakat, anaknya di luar rumah rajin, Masya Allah sholat berjamaah, ngajinya rajin. Itu berita yang sampai dari masyarakat ke telinga orang tua. Kata orang tuanya, biarin nanti dia pulang. Emang kalau dia mau pulang kemana? Pasti pulangnya kemana? Kira-kira saat dipulang sama orang tuanya gembira nggak? Nah, kira-kira gembira. Kata orang tuanya, ntar saya beliin motor. Nah, saking gembiranya itu orang tua. Itu. Tapi kalau ada orang tua dengar berita dari masyarakat, anaknya nakal. Anaknya apa? Nakal. Ya. Apa kata orang tua? Biarin. Ntar dia pulang. Emang kalau dia mau pulang kemana? Kalau bukan pulang ke rumah. Kira-kira disediain apaan? Hah? Beliin motor. Nah itulah. Jadi kalau kita ingin pulang disambut sama yang punya rumah dengan gembira, ya tentu lain. Ya. Demikian juga kalau kita ingin disambut dengan apa tuh? Ya. Digebuk sama orang tua kita, nah itu juga lain. Jadi Allah Ta'ala berfirman pada akhir suratul Kahfi, faman kana yarju liqa rabbika faman kana yarju liqa akhir suratul Kahfi, faman akhir suratul Kahfi, faman kana yarju liqa rabbika falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang jumpa sama Tuhan, siapa orang yang ingin jumpa kepada Tuhan, ya, siapa orang yang ingin jumpa, man kana yarju liqa rabbih falyamal amalan. Nah ini siapa orang yang ingin jumpa sama Allah, saat jumpa Allah senang gitu. Nah, Allah senang. Falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini sama itu. Jadi di sini Allah katakan apa tadi? Ilallahi marji'ukum jami'an. Nah, ini kata-kata ilallah ini adalah pemberitahuan dari Allah, semua kamu itu pasti akan kembali kepada aku. Karena aku yang menciptakan kamu, maka kamu akan kembali kepada aku. Ya. Cuman saat menyambut kedatangan hambanya yang kembali, hal keadaan Allah ada dua macam. Allah senang, yang satunya Allah murka. Bayunabbi'ukum bima kuntum bihi tahtalifun. Nanti kalau kamu kembali sama Allah, baru Allah kasih tahu. Ya, yang dulu kamu perselisihkan. Apa itu yang kamu perselisihkan? Masing-masing mengaku, mengklaim gitu. Mengaku itu mengklaim
masing-masing mengklaim dialah yang benar, agamanya lah yang benar. Nah nanti Allah yang nentuin mana yang benar. Nah, ya. Ini padahal udah dibocorin itu, Allah udah bocorin. Nah, apa itu? Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Udah dibocorin sebetulnya. Ya. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, orang yang memeluk agama selain agama Islam, nanti di akhirat minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Wa ba'da an hadarallahu wa rasuluhu sallallahu minal istijabati li dhalalatil yahudi wan nasara, setelah Allah hadara, setelah Allah memperingatkan jangan sampai kita ngikutin ajakan gitu. Tadi kan ngikutin ajakan, mana itu? Ada di sini ngikutin ajakan tadi ya. Di sini fahkum bainahum bima wala tattabi ahwaahum, ini. Itu kan tadi jangan kamu mengikuti keinginan mereka. Nah, itu kan tadi sini Allah ngelarang ya mengikuti apa itu tadi, mengikuti keinginan mereka. Setelah Allah Ta'ala dan Rasulnya melarang kita ini istijabah, memenuhi keinginan mereka yang sesat, Yahudi Nasrani. Setelah itu kita dilarang, maka Allah dan Rasul memerintah kita untuk tamasuk, untuk berpegang ya bima auhahullah, apa yang Allah wahyukan kepadanya di dalam Quran. Janganlah mengambil hukum sumbernya berdasarkan keinginan mereka, tetapi berdasarkan Al-Quran. Nah inilah ayatnya. Apa hukmal jahiliyati yabghun, ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun, ya. Apakah mereka ya, apakah kamu mereka dah ya bersumber atau mengambil hukum jahiliyah. Ya, maksudnya jahiliyah itu hukum yang bodoh, yaitu hukum mereka, hukum yang ditentuin oleh mereka itu. Jangan, ya, sudahnya ada Al-Quran, janganlah mengambil hukum dari hukum selain Al-Quran. Nah, itu namanya hukum jahiliyah. Waman ahsanu minallahi hukman, arti waman ahsanu minallahi, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Waman ahsanu minallahi hukman, tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Ya. Li qaumin yuqinun, bagi kaum yang beriman, yang yakin. Jadi nggak ada hukum yang lebih. Kenapa? Hanya hukum Allah yang baik, yang lain nggak baik, yang lain sesat. Karena Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Allah yang menciptakan kita. Karena Dia yang bikin, Dia yang tahu mana yang maslahat, mana yang mafsadat. Dia yang bikin, Allah yang bikin, Dia yang menciptakan. Kalau Dia yang bikin, Dia yang menciptakan, tentu Dialah yang tahu mana yang maslahat bagi kita ciptaannya dan mana yang tidak baik. Nah, itulah ya. Jadi kalau Jepang bikin motor, artinya bikin kendaraan bermotor, karena dia yang bikin. Ya. Kemudian ente beli baru. Nah itu dikasih buku panduan bagaimana ngerawat produksinya supaya awet. Apa arti awet? Jangan cepat rusak. Karena dia yang bikin buku panduan dia. Ini begini. Karena dia yang bikin. Dia yang tahu kan. Masa iya yang bikin kendaraan Jepang, yang bikin panduan cara ngerawat Amerika, nggak nyambung. Jadi yang tahu gitu, yang tahu bagaimana cara ngerawat supaya awet, yang tahu itu siapa yang bikin? Itu Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah itu tadi ayat sudah selesai ya.
Al-Quran judulnya Afdhalul Kutubis Samawiyah. Ayatnya apa itu? Suratul Maidah. Wa anzalna ilaikal kitab ila akhir al-ayat. Kemudian ayat berikut diberikan judul oleh Tuan Musannif At-Tahdziru min musadaqatil Yahudi wan Nasara. Larangan lah gitu, tahdzir ini larangan, jangan sampai kita musadaqah. Jangan berkawan sama Yahudi dan Nasrani. Apa itu berkawan kalau sekarang? Berkoalisi gitu. Ya, bahasa itunya sekarang berkoalisi. Kan berkoalisi, berkawan kan. Kalau kita berkawan berarti kalau dia perlu kita kasih, ya. Itu namanya berkawan tuh namanya. Kalau kita lagi butuh minta sama dia, nah itu berkawan tuh. Ya. Jadi larangan kita berkawan sama Yahudi dan Nasrani. Ya, berkawan aja nggak boleh, apalagi kita jadiin yang ngatur kita gitu. Kan berkawan aja nggak boleh. Nah, apalagi kita jadiin yang ngatur urusan kita. Itu mana tuh ayatnya? Ini ayat yang terkenal nih, ya, yang nyebabin, ya, runtuhnya Ahok gitulah. Kan ada dalam suratul Maidah ayat 51. Nah ini ayatnya nih. Itu judulnya larangan kita berkawan sama Yahudi dan Nasrani. Wa ba'daha ja'atil ayat, setelah itu tadi datanglah ayat-ayat tuhadzirul mukminin, ngelarang kita ini yang mengaku beriman dilarang min mualat. Mualat itu artinya tadi itu, ya, menyokong, kalau bahasa kita pro, kalau bahasa politik apa? Nah, sekongkol, itu koalisi, berkoalisi. Nah, bahasa politiknya berkoalisi. Ya. Musadaqah, berkoalisi al-Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani. Kenapa kita nggak boleh? Ya. Fa innahum a'da'u alidda. A'da'u alidda, bukan musuh. Kalau musuh yang paling musuh apa jadi? Ya. Musuhnya apa itu? Ya. Musuhnya musuh gitu ya. Karena Yahudi Nasrani itu a'da'u alidda. Musuh, ya. Musuh apa jadinya? Ya. Musuh, ya, bukan hanya musuh gitu, ya. Musuh bebuyutan, musuh bebuyutan umat Islam. Kenapa bilang bebuyutan? Dari dulu, yang namanya kita, kalau yang namanya musuh ingin apa itu? Yang namanya musuh ingin apa terhadap musuhnya? Kan kita bermusuhan sama dia bermusuhan sama kita. Yang namanya musuh sama musuh, apa yang diinginin? Kehancuran ente gitu. Yang namanya nggak ada, yang namanya musuh itu senang sama musuhnya, emang ada? Ya, musuh senang sama musuhnya, ada nggak? Enggak, makanya jangan kawan sama dia. Tuh. Sengaja diiming-imingin kasih ini. Tapi tujuannya ingin menghancurkan, itulah musuh. Karena mereka itu musuh umat Islam. Yaltaquna jami'an ala harbil muslimin. Mereka itu walaupun mereka itu berkelompok-kelompok, Yahudi lain, Nasrani lain. Nah, di sesama Yahudi mereka lain-lain, sesama Yahudi beda-beda, sesama Nasrani pun beda-beda. Nasrani aja kan biang-biangnya itu ada 3. Ada Nasrani, Kristen, Protestan, ada Katolik, atau Ortodok. Ya, itu ada 3. Nah itu nanti dari Katolik lain-lain lagi, ini Protestan ada lagi lain-lain berkelompok-kelompok. Begitu juga Ortodok. Namun ketika menghadapi umat Islam mereka bersatu. Ya, walaupun di tengah-tengah kalangan mereka berkelompok-kelompok, ketika menghadapi Islam mereka apa?
bersatu ingin menghancurkan. Yaltakun, mereka itu yaltakuna jami'an ala harbil muslimin. Mereka itu ya bersatu memerangi kaum muslimin walaupun di kalangan mereka berkelompok-kelompok. Litihadihim fil kufri wa dhalal. Karena walaupun mereka macam-macam namun mereka itu semuanya kufur dan dolal gitu ya. Wa millatul kufri wahidah. Ya. Kufur sama aja walaupun beda-beda namanya kufur, kafir sama ya. Wa qad tawa'adallahu ma yuhibbuhum tuh. Ini ayatnya nih. Allah mengancam tawa'ada bukan wa'ada. Kalau wa'ada Allah janjiin. Nah, kalau tawa'ada ini Allah ngancam. Kalau Allah ngancam, kalau bahasa kita kalau ngancam itu apa? Tadi itu orang tua yang dengar berita dari masyarakat anaknya nakal, diancam kan orang tuanya. Awas entar lo. Awas. Nah, itu ancam namanya. Allah mengancam man yuhibbuhum, kaum muslimin yang suka. Nah, ya, suka kepada mereka. Ya. Yunasiruhum, Allah mengancam kaum muslimin yang nolongin mereka. Allah mengancam kaum muslimin yang yu'ashiruhum. Ya. Yang apa ini yu'ashiruhum? Yang bergaul sama mereka bi asyaddi anwa'il azab, diancam dengan ya, azab yang paling pedih. Ya. Kenapa? Li'anna mahabbatan au musadaqatan. Karena cinta atau berkawan sama musuh Allah. Ya. Jadi kalau kita cinta sama Allah harus ngikutin Allah. Ini udah logis. Kalau kita ngaku cinta sama Allah, ngikutin Allah. Apa itu ngikutin Allah? Apa yang Allah senangin, kita ikut senang. Apa yang Allah kagak senang, kita ikut kagak senang. Karena berhubung Allah tidak senang sama mereka, kita pun harusnya apa? Nah, itu namanya cinta. Kalau ente punya kekasih yang ente cintai, nah ente harus mengikuti apa? Mengikuti keinginan sang kekasih. Ya gitu. Kalau kekasih ente suka makan pete, ya, ente harus apa? Suka walaupun sesungguhnya ente nggak suka, paksain. Nah, kan gitu. Jadi yang namanya orang cinta itu harus mengikuti yang dicintai. Mana yang dicintai oleh sang kekasih, ente harus cinta. Mana yang digedegin sama sang kekasih, kita juga harus apa? Gedeg. Kena berhubung Allah gedeg sama mereka, kita pun harus apa? Gedeg. Tuh gedeg. Gedeg, enggak suka, benci. Kena berhubung Allah benci sama mereka, nah kita pun harus apa? Benci. Nah, kalau Allah benci sama mereka, ente suka. Allah murka enggak? Wah, ini dia. Itu dia. Nih. Ahok nih. Allah ancam dengan azab yang pedih. Mana itu ayatnya? Udah pada hafal itu semua. Sekarang udah kelamaan jadi pada lupa lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai hamba-hambaku yang beriman, janganlah kamu jadiin Yahudi Nasrani jadiin kawan tuh tadi itu, berkoalisi. Ini ada lagi berkoalisi nih tahun 2024. Ya. Jadi masih relevan nih ayat. Jadi bukan berarti pada waktu zaman Ahok aja. Relevan. Masih berlaku terus panjang masa. Kenapa nggak boleh berkawan sama dia? Ya, ba'duhum awliya'u ba'din. Karena mereka itu ya walaupun beda-beda apanya? Akidah mereka beda-beda, namun ketika menghadapi umat Islam mereka itu bersatu memerangi kita. Nah, ini ancamannya nih. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa yang
berkawan sama mereka, berkoalisi sama mereka, seakan-akan dia itu orang mereka. Oh ya, siapa yang berkawan sama mereka berarti ente termasuk golongan mereka. Ini kan ancaman namanya. Jadi kalau ente berkawan sama Yahudi, berarti ente orang Yahudi. Berkawan sama orang Kristen, ente berarti orang yang atek bukan saya. Siapa ini? Allah. Wa may yatawallahum minkum fa innahu innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidaklah memberikan petunjuk kepada hambanya yang zalim. Apa itu zalim? Ya, yang kagak mau ditunjukin, ya udah Allah nggak kasih. Fatarol ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah fa asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indihi fatusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Kamu akan melihat mereka yang fi qulubihim marad. Nah, ini munafik nih, ini berbicara terhadap orang munafik. Kamu lihat orang-orang yang hati mereka itu sakit. Yusari'una fihim yaquluna an-nakhsha an tusibana dairah. Ya. Ya. Mereka yusari'una fihim, cepat-cepat berkata nakhsha an tusibana dairah, kita takut kalau kita ketimpa musibah. Ya. Jadi diajak perang gak mau, takut apa? Takut mati. Fa asallahu ayyatiya bil fati, ngakunya Islam tapi kalau saat diajak perang gak mau, kan memang munafik ini. Asallahu ayyatiya bil fati. Ya. Asallahu ayyatiya bil fati au amrin min indihi. Ya. Ya. Kalau diperintah perang ikut, nanti Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan. Jangan takut. Au amrim min indih, atau nanti Allah yang putusin. Fatusbihu fayusbihu ma'ala ma'asaru pian menang. Mereka yang munafik itu akhirnya mereka itu menyesal. Fayusbihu, maka jadilah mereka apa yang mereka rahasiakan di dalam hati mereka, mereka menjadi orang-orang yang menyesal. Nah, ini orang-orang munafik. Wal ayatu tusyiru ilal munafikin. Tuh, ayat mana yang maksudnya ayat? Fatarol ladzina fi qulubihim maradun. Kalau yang tadi berbicara Yahudi Nasrani, kemudian karena di Madinah ini ada apa nih? Komunitas Yahudi, Nasrani, munafik. Kalau di Mekah itu komunitasnya satu, yaitu penyembah berhala, musyrikin. Nah, kalau di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani, ada munafikin. Ini ayat tarol ladzina berbicara kepada munafik. Alladzina takhazu minan nifaq dir'an. Ya, kemunafikan dijadikan oleh mereka sebagai tameng. Ya. Dir'an ini kan tameng, arti tameng itu apa? Jaga. Ya. Jadi berporak-porak mengucapkan dua kalimat syahadat supaya enggak diperangin. Ya. Kan kita menghukumi di dunia sama zahir, kita orang-orang udah mengucapkan dua kalimat syahadat, nah berarti saudara kita, padahal mereka itu apa? Ya, mengucapkan itu hanya sebagai dir'an supaya enggak diperangi. Nah, ya. Dir'an yattaquna bihi ghadabatal muslimin, supaya orang Islam enggak marah. Orang sangka kalau itu saudara kita mengucapkan dua kalimat, nah, berporak-porak. Fahum ma'al mu'minina ikhwah. Mereka ketika sesama orang Islam berporak-porak sebagai saudara sesama Islam. Yatadzaharuna bil iman. Ya, artinya menampakkan seperti orang beriman. Tetapi ketika mereka itu nyampur sama Yahudi Nasrani, nah, ya. Tuh, wa ma'al yahud wan nasara ahbab wa awan. Ketika nyampur sama Yahudi Nasrani,
musuhnya Islam, mereka menjadi penolong Yahudi Nasrani. Nah, munafik tuh yusadiqunahum wa yuwalunahum, mereka ya berkawan nama Yahudi Nasrani dan yuwalunahum. Nah, apa itu tadi ya, yuwaluna apa itu, cinta kepada mereka, berkoalisi kepada mereka yang munafik ya. Yo loyal berloyal sama Yahudi Nasrani. Kalau sama Yahudi Nasrani, kalau sama Islam berporak-porak. Wa yafshuna ilaihim asrarul mu'minin. Ketika mereka berada di kalangan Yahudi Nasrani, segala rahasia ya, rahasia kaum muslimin, terutama rahasia perang, strategi perang, mereka kasih tahu kepada siapa? Yahudi Nasrani. Namanya apaan tuh? Ya. Mata-mata. Pala ajaba idzan. Nah, berarti ini orang munafik lebih bahaya nih daripada orang Yahudi Nasrani. Atau Yahudi Nasrani kan permusuhannya terang-terangan. Tapi kalau munafik ini kan ya. Oleh karena itu la ajaba idzan ayyaj'alahumul Qur'anu fi shafin wahid. Oleh karena itu tidak heran Allah menjadi, kalau Al-Qur'anul Karim menjadikan orang munafik satu shaf, satu barisan dengan barisan siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya, tuh. Apa itu satu barisan? Quran mengecap mereka munafik Yahudi Nasrani semuanya dengan cap al-kufri wa dhalal tuh ya. Al-kufri wa dhalal. Mereka itu semua kafir dan sesat. Nah, itulah ya. Jadi kelompok munafik ya, itu dikelompokkan seperti kelompok Yahudi dan Nasrani. Bahkan kelompok munafik itu lebih apa nih? Lebih berbahaya daripada kelompok Yahudi dan Nasrani. Nah, sampai di sini mukjizatun satarahal Quran, ada beberapa mukjizat yang disebut di dalam Al-Quran. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Ya. Kalau yang dukung Ahok itu berarti nggak dikasih petunjuk sama Allah. Kalau yang dukung Ahok itu nggak dikasih petunjuk sama Allah. Iya. Nggak dikasih. Tuh. Tadi kan apa ayatnya tadi? Apa? Ya. Innallaha la yahdi apa? La yahdil qaumad. Innallaha la yahdi qaumad dhalimin. Orang yang kagak mau gitulah. Orang yang udah dikasih tahu nggak mau, berarti Allah nggak kasih. Ini kan nggak dipaksa. Tapi kalau yang ingin mencari kebenaran udah dikasih tahu, nggak dikasih. Nah, karena memang dia kagak mau, ya udah. Jadi mereka itu termasuk orang zalim. Apa itu zalim? Menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Udah tahu nggak benar, tapi masih tetap diikutin. Itu kan berarti orang zalim. Udah tahu nggak benar, diikutin. Nah, itu namanya menempati sesuatu bukan tempatnya. Mereka dikatakan zalim. Orang zalim Allah nggak kasih petunjuk. Ya, jangan tanya saya, tanya dia. Ya, itu namanya talbis iblis. Tahu talbis iblis? Ya, talbis iblis. Kata iblis apa? Enggak apa-apa, ya, ente berdosa, Allah Ghafurur Rahim. Ini namanya talbis apa? Iblis. Ada Ibnu Qayyim ngarang buku, namanya judulnya apa? Talbis Iblis. Apa itu? Tipuan. Tipuan apa? Iblis. Jadi iblis nipuin teh. Ya, gitu. Itu ini cara iblis diikuti oleh orang-orang. Ya, kalimatу haqqin urida bihi batil. Ya.
Kalimat itu benar, tapi digunakan untuk apa? Untuk menguatkan kebatilan. Apa itu yang benar? Allah Ghafur, benar kan? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, benar enggak? Tapi digunakan buat nipu ente. Ini kan? Enggak apa-apa ente berdosa. Ya gitu. Allah kan apa? Nah, ntar setelah ente dosa, ente minta ampun. Seandainya habis ente dosa, ente mati. Oh, ini berarti kan berhasil itu tipuan iblis.